Baik, terima kasih banyak Ibu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan juga kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas taufik dan hidayahnya lah kita dapat hadir pada acara Weekly Talk 19, tantangan dan strategi dalam manajemen krisis, pencegahan dan resolusi krisis. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar. Yang terhormat, Wakil Direktur Bidang Akademik PKN STAN, Ibu Evi Mulyani, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita sekarang. Yang saya hormati para dosen dan seluruh sivitas akademika PKN STAN, narasumber kita, Bapak Idam Muktianto SEMSC, Direktur Manajemen Risiko dan Hukum, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan juga Bapak Raditya Hendra P., dosen Prodi D3 Akuntansi, selaku moderator kita pada acara pagi hari ini, serta seluruh peserta acara yang saya sayangi. Bapak Ibu, seperti biasa, sebelum saya memperkenalkan diri, saya mau ngasih pantun dulu nih. Ada mie instan di atas dandang, buat dimakan pakai saus tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu acara pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Givani Adila Irwanda, mahasiswi PKN STAN, Prodi D3 Penilai 2019. Selanjutnya, saya akan membacakan panduan peserta webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, mohon mikrofon dalam keadaan mute atau diam selama berlangsungnya acara. Yang kedua, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom, atau nanti biasanya suka ada sesi di mana Bapak Ibu boleh langsung raise hand dan juga unmute. Lalu dimohon kepada seluruh peserta acara untuk menikmati acara dengan baik dan senang hati agar seluruh informasi yang diberikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lalu, seperti biasa, saya akan membacakan rundown acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tadi sudah pembukaan oleh saya sendiri, lalu dilanjutkan oleh pembukaan dan sambutan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Ibu Evi Mulyani, lalu akan ada sharing pengalaman dari narasumber, dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh moderator, kemudian akan ada penutupan oleh saya sendiri. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke acara pertama kita, yaitu pembukaan dan juga sambutan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Ibu Evi Mulyani. Kepada Ibu Evi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Givani. Pantunnya tadi mic-nya tuh bikin lapar ya, gitu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Pak Ihda. Terima kasih sudah berkenan menghubungkan kami, Pak. Kemudian Budia dan tim teman-teman P3M, terima kasih senantiasa konsisten ini mengarrange acara kita Weekly Talk sudah edisi ke-19. Kemudian tentu Ibu Bapak, teman-teman dosen yang juga senantiasa berkenan untuk hadir, kita saling share, saling memotivasi di Jumat pagi. Alhamdulillah senang bisa bersilaturahmi, itu yang utama saya kira. Kemudian kedua, secara khusus kita mendapatkan kesempatan ini untuk Pak Ihda sharing tantangan dan strategi dalam manajemen krisis, pencegahan dan resolusi krisis. Pak Ida, ini saya biasanya sampaikan ke teman-teman, saya kalau secara fisik itu ini membukakan pintu, menggelarkan karpet gitu ya untuk narasumber dan Ibu Bapak semuanya untuk Weekly Talk ini. Untuk kesempatan pagi ini ada sedikit yang saya mungkin karena topiknya juga gitu ya sangat relevan dengan kondisi saat ini, yang lalu-lalu juga tentu iya relevan gitu di 2 minggu lalu. Seingat saya Bu Dwi sharing dari DPS. Untuk hari ini kita sama-sama melihat bahwa kalau bicara resolusi krisis, gitu, berbicara artinya stabilitas sistem keuangan, kita mengikuti tentunya Ibu Bapak teman-teman sekalian apa yang disampaikan Bu Menteri bahwa untuk triwulan 3 2021 sistem keuangan berada dalam kondisi normal, seiring dengan tentunya penurunan signifikan dari kasus harian COVID-19 sejak Agustus lalu dibandingkan dengan yang sebelumnya sempat di Juni begitu mencapai peak-nya. Kemudian kita juga melihat bahwa
di sisi global pemulihan ekonomi dunia terus berlanjut, meskipun tentu kita melihat juga bahwa resiko yang dihadapi dengan adanya gelombang baru COVID-19, ketidak-uneven begitu ya kalau bahasanya saya kira di berbagai organisasi internasional, uneven vaksin induce recovery itu di berbagai negara berbeda, sehingga pemulihan ekonominya tentu berbeda-beda. Juga resiko global supply disruption, kita memahami itu yang ternyata dilihat lebih panjang dan diperkirakan telah menimbulkan kenaikan harga energi, harga komoditas akibat keterbatasan supply, kemudian memicu tekanan inflasi di sejumlah negara. Kita juga melihat bahwa supply disruption yang lebih panjang tersebut dan masih tingginya ketidakpastian tadi COVID-19 yang sekarang ada juga peningkatan kemunculan kembali di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara 4 musim. Tentu ini yang menjadi, kalau kita mengikuti World Economic Outlook IMF Oktober dan juga OECD menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2021. Kita melihat bahwa OECD menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi, jadi GDP global dari 5,8 versi Mei lalu direvisi menjadi 5,7%. IMF World Economic Outlook Oktober merevise down proyeksi ekonomi dari 6 di WEO Juli menjadi 5,9 di Q3 Oktober lalu. Tentu kita juga melihat inflasi di Amerika misalkan berada pada kisaran 5,4% dalam 4 bulan terakhir. Ini merupakan angka yang tinggi, sangat tinggi untuk ukuran ekonomi Amerika Serikat. Kita juga melihat Uni Eropa juga terlihat tren yang sama, inflasi di September mencapai 3,4%. Tentu dengan berbagai tantangan kondisi global tersebut, kita optimis, kita melihat pemulihan ekonomi di Indonesia terus berlanjut. Tadi penurunan kasus COVID-19 harian yang menunjukkan penurunan sejak awal Agustus, kemudian tentu perkembangan penurunan penanganan begitu ya kasus yang positif ini mendorong pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, sehingga aktivitas ekonomi juga secara bertahap menunjukkan pemulihan. Kemudian kita melihat PMI, Purchasing Managers Index, saya kira itu juga menunjukkan adanya zona ekspansif, gitu ya, sudah ada di level di atas 50, 52,2. Kemudian indikator mobilitas juga meningkat, indeks belanja masyarakat, penjualan kendaraan bermotor. Ini beberapa indikator yang menunjukkan adanya pemulihan ekonomi nasional. Saya kira kemudian laju inflasi juga ada di level 1,6% year on year, artinya terkendali gitu. Kalau kita melihat sisi tadi eksternal demikian, kemudian internal, saya kira relevansinya dengan apa yang akan di-share oleh Pak Ida pada kesempatan pagi hari ini akan sangat inline melihat nanti bagaimana sebenarnya dari sisi KSSK melihat tantangan, strategi, kemudian bagaimana manajemen krisis, pencegahan dan resolusi krisis. Kita melihat bahwa tentu perkembangan yang tadi sangat positif, pemulihan ekonomi tidak terlepas dari upaya penguatan dan sinergi serta koordinasi kebijakan Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan dalam KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kemudian mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Saya kira saya stop di sini sebagai pengantar, nanti yang akan lebih detail tentunya disampaikan oleh Pak Ida sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat mengikuti diskusi. Terima kasih sekali lagi Pak Ida dan Ibu Bapak teman-teman dosen sekalian. Mari kita optimalkan untuk mendapatkan update terkini dari Pak Ida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Evi. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, langsung saja kita masuk kepada acara inti kita, yaitu penjelasan oleh Bapak Ida dan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Raditya Hendra. Kepada Bapak Raditya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Wakil Direktur Bidang Akademik. Terima kasih juga Mbak Givani dan juga rekan-rekan dosen yang lain. Nah, kalau tadi Mbak Givani ada pantun, saya menyambut Pak Ida juga dengan pantun, sedikit pantun. Di hutan bisa melihat kuda, ada juga bunga penyejuk mata. Selamat datang buat Pak Ida, yang dulu sering berjumpa meski hanya di kereta. Ini mudah-mudahan bisa mencairkan suasana kita di pagi hari Jumat ini. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Saya
ucapkan selamat datang untuk Pak Ida dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita akan coba melihat dulu, saya akan coba bacakan CV dari Pak Ida. Pak Ida Muktianto merupakan Direktur Manajemen Risiko dan Hukum di Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Beliau lulus dari Diploma 3 STAN tahun 1995, menyelesaikan sarjana ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 98, kemudian menyelesaikan Master of Science in Finance di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat pada tahun 2003, kemudian menyelesaikan Doctor of Business Administration di Victoria University Melbourne, Australia pada tahun 2015. Sebelumnya beliau juga sudah banyak berkecimpung di sektor keuangan. Dari tahun 1995 sampai tahun 2010, beliau aktif di Bapepam LK. Waktu itu masih Bapepam LK ya, sebelum menjadi OJK. Kemudian 2015 sampai 2020, beliau menjabat Kepala Subdirektorat, sebelumnya Kepala Seksi, sampai ke Kepala Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara di DJPPR. Dan dari Maret 2020 sampai sekarang menjadi Direktur Manajemen Risiko dan Hukum di KSSK. Kira-kira ini adalah CV singkat dari Pak Ida Muktianto. Selain itu, beliau juga memiliki beberapa sertifikat, Certified Financial Analyst Program, kemudian Professional Financial Modeler, dan sertifikat manajemen risiko. Itu kira-kira CV dari narasumber kita kali ini. Dan kalau kita melihat topik kali ini, kita bisa mengambil beberapa pengantar gitu ya, bahwa ekonomi dan keuangan di Indonesia sejak terjadi pandemi sampai saat ini tuh sudah menunjukkan resiliensi cukup baik. Perekonomian tetap mampu mencatatkan pertumbuhan yang positif gitu ya. Kemudian koordinasi dari beberapa lembaga, Kemenq, Bank Indonesia, kemudian OJK dan juga LPS dalam menjaga stabilitas keuangan, itu kita sudah melihat cukup solid, dan ini diperkuat lagi dengan dasar hukum yang ada di Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau UU PPKSK, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Kemudian kita melihat bahwa semua lembaga ini berkolaborasi dan bersinergi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendengar sharing baik knowledge maupun experience yang sangat berharga dari Pak Ida terkait tantangan dan strategi untuk mengantisipasi maupun menghadapi krisis. Krisis itu tidak pernah mudah untuk dihadapi. Nah, hari ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Pak Ida, sudah siap Pak Ida untuk memberikan sharing? Siap, insyaallah Mas. Dulu di DJPPR belum banyak berguru dengan Pak Ida nih, makanya sekarang kesempatan berharga buat saya berguru ke Pak Ida nih. Monggo Pak Ida, dimulai. The time is yours, Pak. Silakan Pak. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih yang kami hormati Bu Evi dan Mbak Dia, Mbak Givani, Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ini saya nggak siap dengan pantun Mas Indra, Mbak Givani, jadi saya nggak pakai pantun ya. Ya, makasih. Tadi juga Bu Evi sudah memberikan konteks yang cukup mendalam tadi terkait dengan situasi perekonomian, dan juga tadi Mas Indra juga memberikan pengantar ya mengenai bagaimana pentingnya stabilitas keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi atau untuk menjaga dan melihara resiliensi ya dari sistem keuangan kita yang kemudian tentunya menjadi urat nadi atau tulang punggung untuk menjalankan perekonomian. Mungkin saya coba share screen. Oke. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak Ida, silakan. Terima kasih, Mas Indra. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan secara ringkas mungkin ya, untuk bahan diskusi atau untuk pengantar diskusi aja, bagaimana koordinasi untuk melakukan pencegahan dan resolusi krisis yang dilakukan oleh 4 lembaga di sektor keuangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi 4 lembaga ini selalu hand in hand dan selalu berkoordinasi dengan sangat intens untuk menjaga sistem keuangan kita. Bahkan bukan hanya itu, dalam rangka pencegahan itu juga berkoordinasi memastikan perekonomian kita itu bisa tetap berjalan sehingga tidak nantinya akan berdampak terhadap atau mempengaruhi stabilitas sistem keuangan kita. Jadi kalau kita ingat ya, dari munculnya pandemi COVID di awal tahun 2020, itu awalnya kan kita bisa bilang sebenarnya ini permasalahan yang ada di sektor kesehatan, yang kemudian kita harus lakukan kebijakan secara responsif untuk mengatasi permasalahan ini, yang kemudian juga berdampak terhadap aktivitas sosial kemasyarakatan, dan tentunya kemudian ini akan berdampak terhadap pergerakan perekonomian kita. Kita merasakan sekali tahun kemarin itu pertumbuhan ekonomi kita mengalami penurunan di level yang sangat mungkin terendah ya dalam beberapa tahun terakhir, yang tentunya kalau ini tidak dilakukan upaya secara extraordinary, dilakukan oleh seluruh pengampu kepentingan, terutama di sektor keuangan, dikhawatirkan ini bisa berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan. Jadi transmisinya itu dari permasalahan kesehatan, kemudian berlanjut pada permasalahan sosial, permasalahan perekonomian. Nah, ini kalau tidak dilakukan langkah-langkah extraordinary, dikhawatirkan bisa mempengaruhi permasalahan di stabilitas sistem keuangan. Karena kalau sampai pada stabilitas sistem keuangan, itu yang terjadi nanti akan mempengaruhi stabilitas dari perekonomian secara keseluruhan. Nah, ini dampaknya akan tentunya sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan dari perekonomian kita. Nah, ini tentunya menjadi bagian dari konteks ya, yang paling tidak 2 tahun terakhir ya, yang selalu dilakukan koordinasi antara 4 lembaga secara sangat intens dan sangat kolaboratif gitu. Jadi beberapa kali keempat lembaga dalam wadah KSSK itu melakukan koordinasi dan juga kolaborasi kebijakan bersinergi untuk memastikan pemulihan ekonomi bisa dapat berjalan dengan konsisten. Sedikit konteks mungkin untuk mengantarkan beberapa hal yang berhubungan dengan koordinasi di Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Tadi sudah sebenarnya disampaikan oleh Bu Evi dengan sangat lengkap ya, bagaimana kondisi COVID global yang secara umum sudah mulai penurunan, walaupun ada indikasi beberapa negara mengalami peningkatan. Kemudian juga upaya untuk meningkatkan vaksinasi itu juga sudah dilakukan dengan sangat agresif. Berbagai negara sudah mencapai level yang mungkin sudah dibilang cukup aman untuk mengantisipasi ya munculnya berbagai risiko akibat pandemi di periode yang akan datang. Kemudian juga kalau kita lihat perkembangan di Indonesia, ini juga sudah cukup mengembirakan. Ini per kemarin 28 Oktober itu suspek harian di bawah 1000 di level 723. Tentunya ini patut kita syukuri dan semoga ini selalu mengalami tren penurunan ya, sehingga harapannya bisa meningkatkan aktivitas perekonomian dan meningkatkan mengembalikan pemulihan ekonomi kita. Kemudian tadi ini juga sudah mungkin banyak disampaikan oleh Bu Evi ya, terkait bagaimana kondisi perekonomian global, bagaimana revisi pertumbuhan ekonomi yang tadi dilakukan oleh IMF, OECD, dan seterusnya. Ini memang menunjukkan ada kekhawatiran, walaupun ada
ekspektasi yang cukup baik ke depan, tetapi masih ada beberapa kekhawatiran dari sisi global, terutama terkait dengan meningkatnya demand dari komoditas yang mungkin ini bisa berdampak juga nanti terhadap supply chain dari produk tersebut. Demikian juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi di US, ini juga muncul kekhawatiran terjadinya stagflasi yang mungkin itu akan berdampak juga ke negara berkembang. Di sisi domestik, ini juga sebenarnya kalau dari sisi indikator juga sudah cukup menunjukkan perbaikan yang menggembirakan ya dari sisi pergerakan aktivitas masyarakat, dari PMI, dari aktivitas industri, terutama dilihat dari konsumsi listrik dan penjualan otomotif misalnya. Kemudian kalau kita lihat indikator neraca perdagangan, cadangan devisa, inflasi, ini juga sebenarnya kondisinya cukup baik, tapi memang tadi juga ditekankan pentingnya kita terus untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya risiko dari sisi global ini. Yang ini tentunya bukan sesuatu yang sifatnya kali ini saja. Kita pernah mengalami berbagai kondisi stabilitas sistem keuangan yang terdampak oleh perubahan atau oleh permasalahan yang ada di ekonomi global, sehingga tentunya kita terus selalu memantau dan mengantisipasi risiko tersebut. Kemudian kalau sedikit mikro ya, kita lihat di industri perbankan kita, secara umum industri perbankan kita itu masih cukup lebih dari cukup ya tingkat likuiditasnya. Misalnya kalau dilihat dari beberapa indikator lending to deposit ratio, terus kemudian aset liquid to deposit misalnya, itu cukup tinggi. Ya, memang ini terjadi antara lain karena masih meningkatnya DPK ya di perbankan, tetapi pertumbuhan kredit masih sangat terbatas, sehingga penumpukan likuiditas di perbankan sejauh ini masih cukup tinggi. Tapi di sisi lain mungkin karena dampak dari pandemi, peningkatan dari indikator kinerja perbankan dari sisi NPL itu juga perlu diwaspadai. Ini sebenarnya dari sisi OJK juga sudah melakukan atau mengeluarkan kebijakan ya untuk mengantisipasi agar kualitas kredit yang mungkin menurun cukup drastis selama periode pandemi ini bisa diberikan relaksasi agar perbankan tidak serta-merta itu mengalami penurunan kualitas asetnya. Nah, di level ini kemudian ada tentunya antisipasi atau ada mitigasi yang harus dilakukan dalam hal nantinya OJK akan menghentikan kebijakan tersebut. Jadi kalau sampai tahun 2022 itu kan POJK-nya masih menggunakan POJK 48 ya. Nah, setelah itu untuk mengantisipasi masih berlanjutnya dampak dari pandemi ini di tahun 2022, OJK juga masih memperpanjang nih kebijakan restrukturisasinya sampai 2023. Ini tentunya juga sesuatu yang cukup penting untuk selalu diwaspadai. Meskipun kalau kita lihat kondisi saat ini permodalan atau solvabilitas dari perbankan itu sangat baik karena itu masih di level 24,41. Namun demikian tentunya indikator dan juga risiko tadi itu selalu harus kita pantau, kita monitor, kita lakukan mitigasi, koordinasikan, kolaborasikan dengan baik ya di forum KSSK bersama 4 lembaga, mempertimbangkan kita mengalami berbagai pengalaman yang sangat penting dari berbagai situasi atau kondisi krisis ya di tahun-tahun sebelumnya, misalnya dari krisis 98, krisis 2008, kemudian juga krisis atau akibat pandemi, itu kemudian kita merespon berbagai kejadian itu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya baik itu menangani, mengantisipasi, atau memitigasi dari krisis tersebut. Jadi tentunya belajar dari berbagai situasi tersebut, upaya perbaikan terus dilakukan. Bahkan sekarang pun, meskipun kita sudah memiliki Undang-Undang 2 2020,
yang di dalamnya kalau kita lihat ada 2 klaster besar ya, klaster keuangan negara dan klaster sektor keuangan. Nah, kita tetap terus memperkuat klaster sektor keuangannya. Jadi kalau saat ini kita mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian perhatikan atau membaca di media, kita teman-teman di PKF sekarang sedang melit penyusunan Omnibus Law, Undang-Undang Sektor Keuangan yang dilabeli dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, ini juga suatu bentuk langkah yang selalu dilakukan secara dinamis di level KSSK untuk memastikan industri keuangan kita itu bisa mengantisipasi, bisa mitigasi berbagai risiko yang mungkin terjadi tadi. Ini bagaimana reformasi sektor keuangan kita dilihat dari peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Dari berbagai reformasi peraturan tadi ya, kemudian kita melihat juga ada evolusi dari kelembagaan di sektor keuangan. Jadi kalau dulu kita hanya mengenal ada Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, OJK itu baru lahir tahun 2011, LPS itu tahun 2004, dengan berbagai mandat yang diberikan kepada OJK dan LPS, tentunya ini menjadi salah satu upaya ya, bagian dari upaya untuk memperkuat secara koordinatif stabilitas sistem keuangan kita, bagaimana kita bisa mengelola risiko dengan lebih baik. Tentunya dengan kewenangan yang secara undang-undang diberikan mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan tersebut. Jadi secara umum kalau Kementerian Keuangan itu mandat utamanya adalah fiskal, Bank Indonesia moneter, OJK itu pengatur dan pengawas, regulator dan supervisor. Kemudian kalau untuk LPS itu adalah lembaga resolusi dan juga lembaga penjaminan dengan berbagai mandat yang diberikan oleh undang-undangnya masing-masing. Tentunya karena ini merupakan lembaga atau institusi yang independen ya, berdiri secara independen berdasarkan undang-undang masing-masing, dan secara koordinatif banyak isu-isu yang sifatnya cross-cutting yang harus ditangani secara bersama-sama. Tentunya akan sulit ketika lembaga yang independen ini dipaksa untuk misalnya melakukan koordinasi untuk sesuatu hal yang sifatnya mungkin harus ada harmonisasi atau bahkan mungkin sinkronisasi peraturan dan kebijakan yang harus dilakukan oleh masing-masing lembaga untuk merespon untuk mengadres suatu permasalahan. Nah, oleh karena itu untuk menjalin ikatan koordinasi dari 4 lembaga ini, kita sejak awal sebenarnya sudah mengenal apa yang namanya forum koordinasi. Jadi pada saat masih ada atau belum ada OJK dan LPS ya, waktu itu masih Menteri Keuangan dan Gubernur BI, itu ada suatu koordinasi dalam konteks untuk memberikan fasilitas pembiayaan darurat. Jadi ini semacam BLBI, yaitu fasilitas likuiditas yang diberikan kepada bank yang mengalami permasalahan likuiditas, tapi karena ini yang menyediakan likuiditas tadi itu pemerintah dan kemudian disalurkan melalui BI, tentunya koordinasi antara 2 lembaga ini menjadi sangat penting. Demikian juga kalau kita lihat di Undang-Undang LPS, di sana juga dikenal komite koordinasi, yang kemudian di dalam pelaksanaannya kita mengenal namanya FSSK waktu itu, Forum Stabilitas Sistem Keuangan. Kita juga sempat mengeluarkan Perpu ya, Perpu Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Nah, waktu itu dikenal juga dalam mekanisme koordinasinya dalam bentuk stabilitas sistem keuangan, tapi agak berbeda dengan kasus saat ini. Waktu itu hanya melibatkan Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Sementara kalau kita melihat kembali di Undang-Undang OJK 2011, nah ada transisi nih dari forum atau FSSK, kemudian KSSK di JPSK tadi ya, menjadi FSSK di Undang-Undang OJK yang di dalamnya sudah melibatkan 4 lembaga. Yang kemudian ini karena masih belum secara koordinatif ya mengikat koordinasi dari 4 lembaga, kemudian di 2016 itu dikeluarkanlah Undang-Undang
pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, Undang-Undang PPKSK. Ini sebenarnya suatu bentuk perbaikan dari Perpu JPSK yang kemudian waktu itu ditolak ya oleh DPR, sehingga pemerintah menyiapkan Undang-Undang PPKSK ini sebagai bentuk dari penguatan koordinasi untuk mencegah dan menangani krisis sistem keuangan. Ini keanggotaannya, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DKUJK, Ketua DKLPS. Jadi anggota KSSK itu bukan lembaga 4 itu ya, bukan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia gitu ya, tapi adalah pimpinan dari keempat lembaga itu. Sehingga nanti pengambilan keputusannya, terus kemudian juga protokol rapatnya itu nanti akan mengatur keempat pimpinan ini. Jadi kalau kita lihat tugas dan juga wewenangnya, kurang lebih secara umum tugas KSSK ini adalah untuk memelihara dan menangani krisis sistem keuangan. Dan satu hal yang juga sangat penting itu adalah menangani permasalahan bank sistemik. Jadi di dalam Undang-Undang PPKSK itu dikenal istilahnya bank sistemik, yang dengan berbagai indikator dan kriterianya ditetapkan oleh OJK berkoordinasi dengan BI. Jadi ini suatu mekanisme yang sangat penting karena untuk mengantisipasi apabila terjadi kegagalan, terutama yang berdampak pada sistem pembayaran ya, maka bisa menimbulkan gridlock nih kalau ini tidak ditangani dengan baik. Bank sistemik tentunya salah satu kriterianya dari sisi size-nya ya. Dengan size yang sangat besar, kalau terjadi kegagalan tentunya akan berdampak terhadap sistem pembayaran secara keseluruhan yang pastinya akan mempengaruhi aktivitas perekonomian, dan tentunya ini juga harus diantisipasi secara khusus oleh KSSK. Dan sebagai bagian dari perlindungan pada dana nasabah, tentunya kalau kita secara khusus melihat pada bank sistemik, itu tentunya memberikan assurance ya kepada menjaga atau memelihara stabilitas sistem keuangan kita. Ini dari sisi tugas KSSK yang paling pokok ya, paling utama untuk memantau dan memelihara stabilitas sistem keuangan kita. Dengan berbagai tugas itu tentunya KSSK dilengkapi berbagai kewenangan, kurang lebih intinya untuk bisa melaksanakan ya tugas dari KSSK tersebut. Mungkin sedikit kalau teman-teman Bapak Ibu pernah membaca atau sempat mendengar gitu ya terkait dengan bank yang pernah ditangani dulu ya di forum KSSK, kalau boleh nyebut nama Bank Senturi misalnya. Nah, pada saat itu penetapan Bank Senturi sebagai bank yang berdampak sistemik itu berbeda dengan konteks yang ada dalam Undang-Undang PPKSK ini. Jadi kalau dulu penetapan apakah bank itu berdampak sistemik itu ditetapkan pada saat bank itu mengalami masalah. Nah, sehingga ketika kemudian bank yang dikategorikan sebagai bank sistemik dan kemudian eligible ya untuk mendapatkan berbagai fasilitas dan juga untuk memastikan agar tidak berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan itu diputuskan ketika bank itu mengalami masalah. Dan tentunya ini ada risiko baik itu dari sisi moral hazard, dari sisi conflict of interest, dan tentunya dengan berbagai risiko yang lainnya. Nah, oleh karena itu di Undang-Undang PPKSK ini dibangunlah mekanisme predetermined. Jadi sejak Undang-Undang PPKSK itu diterbitkan, sampai saat ini kita secara berkala sudah memiliki daftar yang selalu diupdate bank-bank mana saja yang sistemik. Dan ini tentunya informasi yang sifatnya konfidensial ya dari sisi pengawas yang menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan juga nanti instrumen untuk melakukan penanganannya apabila terjadi masalah. Ini sedikit mengenai KSSK, jadi melakukan rapat secara berkala dan rapat secara waktu-waktu untuk menjalankan tugasnya. Secara umum dalam pengambilan keputusan apabila tidak bisa dilakukan secara musyawarah mufakat, tidak tercapai, maka bisa dilakukan melalui voting, tapi khusus untuk LPS itu tidak memiliki hak suara. Kenapa nggak memiliki hak suara? Pertama mungkin pragmatis, karena anggotanya 4, jadi akan ideal kalau untuk voting itu anggotanya ganjil. Yang kedua tentunya kita melihat bagaimana tadi tugas 4 lembaga tadi ya. LPS itu adalah lembaga yang paling
di belakang. Jadi lembaga resolusi yang menangani masalah bank atau harus melakukan resolusi ya, atau salah satu opsi resolusi nanti kita lihat adalah likuidasi, yang tentunya ini menjadi keputusan yang diambil oleh KSSK. Jadi kalau LPS juga mengambil keputusan, tentunya ini akan memberikan satu kemungkinan konflik of interest ya terhadap pilihan yang menjadi usulan dari LPS tersebut. Tapi bukan berarti LPS tidak boleh memberikan pendapat ya, tetap bisa memberikan pendapat untuk pembelian surat tersebut. Mungkin itu terkait dengan rapatnya. Ini protokol manajemen krisisnya. Jadi kalau di Kementerian Keuangan itu ada protokol untuk memantau, monitor, dan ini ada indikatornya ya, pasar SBN, pelaksanaan APBN. Kalau di BI itu terkait dengan moneter, nilai tukar, makroprudensial, sistem pembayaran. Kalau di OJK ada regulasi dan pengawasan perbankan, IKNP, pasar modal, gitu ya. Kalau LPS terkait dengan stability banking stability index, termasuk juga terkait dengan assessment terhadap sistem perbankan kita, perpindahan dari simpanan nasabah yang ada di perbankan. Ini secara umum protokol manajemen krisis yang menjadi dasar dari keempat lembaga untuk memantau dan melihat status dari stabilitas sistem keuangan kita. Jadi kalau di undang-undang kita itu kita mengenal status kondisi SSK itu normal atau kondisinya krisis, dan tentunya ini juga harus dipantau setiap saat secara berkala maupun sewaktu-waktu. Jadi secara mingguan kita memiliki indikator protokol manajemen krisis ini yang dikonsolidasikan dari keempat lembaga yang kemudian menjadi dasar ya untuk menetapkan status SSK dari KSSK. Bentuk koordinasi itu terjadi baik di high level maupun di level teknis, baik sifatnya itu rapat maupun FCD, atau juga di sana ada koordinasi regulasi atau terkait dengan kebijakan. Ini sudah kita lakukan, termasuk juga kalau kita merespon ya kondisi pandemi itu. Awal tahun kemarin kita mengeluarkan kebijakan terpadu di sektor keuangan. Nah, ini masing-masing lembaga dari keempat lembaga tadi mengeluarkan kebijakan yang saling bersinergi, saling mendukung untuk memastikan pemulihan ekonomi. Jadi kalau ingat waktu itu salah satunya dari sisi fiskal memberikan kelonggaran pembebasan pajak kendaraan bermotor misalnya. Dari sisi BI makroprudensialnya juga merelaksasi persyaratan yang terkait dengan kredit yang diberikan oleh perbankan untuk membiayai kendaraan bermotor tersebut. Demikian juga dari OJK, masing-masing juga memberikan kebijakan untuk saling mendukung agar sektor-sektor yang dinilai bisa segera cepat ya memberikan dampak terhadap pemulihan itu bisa secara bersama-sama dalam forum KSSK ini diberikan kebijakan untuk segera bisa mengangkat ya sektor-sektor yang lainnya, termasuk juga kalau di sini kita juga melakukan pertukaran data dan komunikasi publik. Contoh rapat berkala kita lakukan dulu masih fisik ya, sekarang pakai Zoom. Kemudian ini yang protokol manajemen krisis tadi itu kita bangun secara bersama-sama dari masing-masing lembaga yang kemudian akan diagregasi menjadi indikator CMP yang ada di KSSK. Beberapa langkah koordinasi antara lain terkait dengan rekomendasi dari atau kebutuhan dari masing-masing anggota KSSK yang kemudian dibahas dalam forum KSSK, dan kalau kita lihat contoh yang sangat konkret itu tahun kemarin Perpu 1 yang kemudian menjadi Undang-Undang 2 itu juga bagian dari rekomendasi dari KSSK. Dan kita juga melakukan beberapa koordinasi kebijakan yang sifatnya memberikan masukan terhadap perbaikan berbagai isu di sektor keuangan. Ini kalau ini mungkin cukup penting ya bagian ini untuk menggambarkan bagaimana peran dari 4 lembaga tadi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan kita. Jadi masing-masing lembaga itu kita bisa gambarkan sebagai pemegang dari jaring
atau safety net ya dari sistem keuangan kita. Yang paling di depan itu adalah OJK sebagai pengawas dan sebagai regulator. Jadi dalam kondisi tidak ada permasalahan yang mungkin berdampak serius ya terhadap stabilitas sistem keuangan, OJK melakukan pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan secara terintegrasi. Dan tentunya ketika terjadi permasalahan, ini OJK juga yang pertama yang harus menghandle permasalahan tersebut dengan berbagai kewenangan yang ada di undang-undangnya. Dalam hal permasalahan tadi menyebabkan bank mengalami kesulitan likuiditas. Ya, biasanya nih kalau bank itu masalahnya hanya dua sih, likuiditas dan solvabilitas. Likuiditas itu sangat kelihatan ketika bank tidak bisa memenuhi penarikan dana nasabah misalnya. Itu masalah likuiditas, sifatnya jangka pendek. Dan itu kalau tidak diatasi bisa berdampak pada solvabilitas, masalah permodalan, masalah CAR-nya. Dan ini harus dimitigasi dengan cepat karena masalah likuiditas itu sifatnya sangat instan ya, sehingga Bank Indonesia sebagai lender of last resort itu harus segera turun untuk memberikan akses likuiditas. Instrumen itu ada PLJP, PLJPS, pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah. Nah ini tentunya menjadi jaring kedua dalam hal ada bank yang mengalami masalah likuiditas. Kalau sudah sampai masalah solvabilitas, nah itu tentunya OJK nanti akan melihat apakah bank tersebut sangat sulit gitu ya untuk bisa kembali kepada bank yang normal. Jadi ada beberapa indikator yang dilihat di sana. Dan apabila permasalahan tadi tidak bisa diselesaikan dan berdampak pada solvabilitas, maka OJK akan menyerahkan bank itu ke LPS untuk dilakukan resolusi. Nah, LPS di jaring pengaman berikutnya. Ini sebagai resolusi dari otoritas resolusi dari industri perbankan. Paling belakang pemerintah. Nah, pemerintah ini memastikan keempat lembaga yang di depan itu bisa menjalankan tugas wewenangnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Beberapa instrumen yang kalau secara fiskal ya sangat konkret, itu misalnya untuk menjaga agar modalnya BI itu tidak kurang dari 2 triliun dan LPS tidak kurang dari 4 triliun. Tapi juga ada akses pembiayaan lainnya, misalnya pinjaman pada LPS. Nah, ini tentunya semuanya menjadi tugas dari pemerintah untuk memastikan keempat lembaga ini secara koordinatif bisa menjaga stabilitas sistem keuangan kita melalui jaring pengaman sistem keuangan. Ini diikat melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang ada di bawah ini. Nah, ini tentunya untuk memastikan bahwa koordinasi pencegahan dan penanganan sistem keuangan itu bisa berjalan dengan baik. Ini salah satu bentuk koordinasi. Jadi tadi kita sudah punya berbagai peraturan, kita sudah punya berbagai skema atau mekanisme koordinasi. Nah, tentunya itu harus kita cek dan kita simulasikan secara terus-menerus. Jadi setiap tahun kita melakukan simulasi krisis nasional maupun simulasi tematik ya. Untuk memastikan apabila memang dibutuhkan, jangan sampai ada permasalahan yang men-trigger dieksekusinya atau diaktifkannya protokol manajemen krisis. Tapi dalam hal itu terjadi udah siap gitu. Karena kondisi krisis itu banyak hal yang sifatnya sangat mendesak dan kemudian opsi-opsi yang tersedia itu sangat terbatas. Sehingga simulasi menjadi sangat penting untuk memastikan berjalannya mekanisme koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan kita tadi. Ini yang tadi terkait dengan bank sistemik, memang menjadi perhatian khusus. Ini gradasi dari permasalahan perbankan, mungkin kurang lebih sama dengan bagaimana mekanisme koordinasi melalui jaring pengaman sistem keuangan tadi, dari sejak OJK, kemudian bank BI, kemudian kalau terjadi permasalahan tidak bisa diselesaikan sampai ke solvabilitas akan diserahkan kepada LPS. Ini metode resolusi LPS yang paling awal ya digunakan oleh LPS itu adalah metode likuidasi. Ini umumnya digunakan untuk bank BPR ya, yang sering dilakukan bank BPR. Tapi secara umum ini bisa hanya dilakukan untuk bank selain bank sistemik. Kalau untuk bank sistemik itu hanya ada 3 opsinya. Purchase and Assumption, bank perantara, dan Open Bank Assistance, itu adalah PMS.
Jadi bank menyertakan modal untuk memastikan bank akan memenuhi persyaratan permodalan dan likuiditas sehingga berjalan secara normal. Ini ada di Undang-Undang LPS di tahun 2004, kemudian 2016 ditambahkan opsinya di Undang-Undang PPKSK. Purchasing assumption dan bank perantara itu hampir sama sebenarnya. Jadi bank itu dipisahkan aset baik dan aset yang buruknya, demikian juga kewajibannya. Kewajiban dan aset yang kualitasnya tidak baik itu akan stay di bank asal. Nah, yang baik itu nanti akan dialihkan. Kalau purchase assumption itu dialihkan ke bank yang existing, pada bank penerima. Jadi secara bisnis to bisnis nanti LPS akan memisahkan aset dan kewajiban tadi, dan kemudian yang baiknya akan dijual, akan dialihkan pada bank penerima. Nah, kalau bank perantara itu bank yang baru dibuat oleh LPS untuk menampung bank yang baik tadi untuk kemudian bisa digunakan atau bisa di recover ya, atau bridge bank kalau bank perantara itu. Ini opsi-opsi resolusi yang bisa digunakan oleh LPS. Dalam hal kondisi krisis, kalau tadi kan individu perbankan yang mengalami permasalahan. Kalau kondisi krisis itu biasanya nggak hanya 1-2 bank yang mungkin dalam kondisi yang mengkhawatirkan ya, sehingga harus dibangun atau selenggarakan program restrukturisasi perbankan namanya. Jadi kalau boleh dianalogikan mungkin seperti BPPN ya, zaman 98 dulu. Jadi opsi-opsinya di sana akan lebih banyak. Selain 4 opsi tadi, mungkin juga ada di sana konsolidasi antara beberapa bank, baik itu merger maupun spin-off dan sebagainya. Ini penguatan di Undang-Undang 2, itu masing-masing lembaga termasuk di KSSK itu dilakukan penguatan. Di KSSK itu terkait dengan rapatnya, di BI itu terkait dengan instrumen lender of last resort-nya, kemudian juga dukungan pada fiskal. Nah, ini yang sudah dimanfaatkan kalau kita membaca, mungkin ada SKB 1, 2, bahkan sekarang SKB 3 ya, antara pemerintah dan Bank Indonesia. LPS ada istilahnya early intervention. Jadi tadi kita melihat di jaring pengaman itu LPS paling belakang. Tapi kalau LPS itu tidak diberikan akses sedikit ke depan, maka opsi resolusi yang tadi itu bisa diharapkan ya memberikan hasil yang positif, yang cost yang minimal gitu tidak bisa tercapai karena LPS terlibat di akhir dalam kondisi bank sudah benar-benar tidak memiliki opsi lain selain harus diresolusi, sehingga ada keterlibatan awal dari LPS untuk bisa memberikan akses kepada kewenangan OJK. Jadi di titik itu memang ada sedikit overlap ya antara kewenangan OJK dan kewenangan LPS. Setelah LPS melakukan intervensi lebih awal. Kemudian terkait dengan pendanaan LPS, terkait dengan opsi atau pertimbangan dalam melakukan resolusi dan sebagainya. OJK juga dilengkapi dengan kewenangan baru untuk memastikan bisa mengadres berbagai permasalahan terkait dengan industri perbankan, pasar modal maupun IKNB. Pemerintah tentunya diperkuat juga untuk bisa memberikan pinjaman pada LPS, dengan mekanisme yang lebih sederhana tentunya untuk mengadres kondisi pandemi kemarin. KSSK itu juga sangat kolaboratif, koordinatif dalam memastikan program pemulihan ekonomi nasional ya dari tahun kemarin berlanjut tahun ini itu bisa dilaksanakan, termasuk contohnya yang SKB 1 sampai SKB 3 tadi, kesepakatan bersama ya antara Bank Indonesia dan pemerintah. Terakhir mungkin sebagai gambaran saja di forum KSSK itu tidak solely bicara atau diskusi membahas mengenai kondisi stabilitas, tapi juga banyak current issues yang didiskusikan di sana. Misalnya terkait dengan tapering, terkait dengan pembiayaan iklim, LIBOR, local currency swap, kemudian juga banyak hal ya yang didiskusikan, terutama terkait bagaimana kita bisa memberikan dukungan kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi, Mas Hendra, Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin bisa lanjutkan ke sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqda Hamidtianto. Jadi paparannya luar biasa, menggambarkan
kepada kita semua ya, bagaimana penanganan krisis yang dilakukan oleh beberapa lembaga, termasuk di dalamnya adalah KSSK. Gitu. Kalau kita coba lihat tadi dari apa yang disampaikan Pak Ihda, kita melihat dari sisi global itu ada ekspektasi pemulihan, meskipun juga bersamaan dengan kekhawatiran ya adanya stagflasi tadi disampaikan. Kalau dari sisi domestik, kita melihat sudah mulai terjadi penurunan kasus COVID, kemudian kondisi perbankan yang kita lihat masih cukup terjaga, termasuk solvabilitasnya. Kemudian meskipun masih ada beberapa kebijakan ini yang sifatnya antisipatif untuk kondisi 2022 itu, seandainya ada hal-hal yang bisa berdampak negatif bagi sektor keuangan kita. Kemudian juga kita lihat ada evolusi dari sisi lembaga serta koordinasi antar lembaga yang dilakukan. Dan tadi disampaikan fokus dari KSSK adalah pemeliharaan kondisi perekonomian, termasuk di saat terjadi krisis. Jadi disampaikan fokus kepada bank sistemik untuk mengantisipasi potensi yang bisa berdampak luas. Dan terakhir saya menangkap kita punya 4 jaring pengaman, kemudian ada beberapa hal yang rasanya penting untuk dilakukan dalam penanganan krisis, yaitu koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam sistem keuangan, kemudian adanya basis data yang updated dan verified itu sebagai dasar pengambilan kebijakan, dan ada simulasi yang dinamis dilakukan dengan opsi-opsi yang terbatas tadi, karena tadi Pak Ida sampaikan bahwa tidak pernah mudah ketika berhadapan dengan keadaan krisis, kira-kira gitu ya. Baik, dengan demikian kita masuk ke sesi selanjutnya. Barangkali ada dari rekan-rekan dosen yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Pak Ida, kami persilahkan. Silakan bisa menyampaikan langsung atau bisa juga menulis di kolom chat. Menyampaikan langsung mungkin lebih enak ini. Silakan. Ini ada kawan lamanya Pak Ida ini. Ada Pak Eko Nur Surahman. Silakan Pak Eko untuk bisa langsung menyampaikan. Terima kasih Mas Indra. Ini alumni DJPPR ya. Terima kasih juga Pak Ida pencerahannya. Singkat saja saya ingin barangkali lebih melihat konteks hari ini gitu Pak, dari sisi atau dari sudut pandang KSSK terhadap 2 hal. Hal yang pertama adalah kita kan belajar bahwa independensi ya antara fiskal dan moneter, regulator itu kan sebuah keharusan begitu. Itu kita ketika kita bicara dalam konteks situasi normal. Tapi memang kemudian pandemi terjadi dan itu di mana-mana dianggap sebagai sebuah extraordinary event ya, sehingga independensi antara otoritas fiskal dan moneter itu juga lebih cair sekarang, di mana BI dan pemerintah itu bekerja sama. Nah, ini memang tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga dilakukan di beberapa negara lain gitu ya, di Timur Tengah, di sebagian negara Afrika, di Eropa gitu. Tapi ini sifatnya kan dinamis dalam artian pasti ada batasnya gitu. Nah, menurut Pak Ida dari sudut pandang KSSK tentunya ya, ini kapan situasinya ini cukup nih sehingga independensi harus kembali lagi. Enough is enough-nya itu di titik mana kira-kira begitu? Itu yang pertama. Yang kedua barangkali terkait dengan tadi ya sistem untuk stabilitas keuangan, tadi OJK ada di depan. Nah ini kalau kita melihat reality check yang ada di lapangan sekarang, seringkali regulator ini one step behind ya. It's not that far gitu, tapi beberapa kasus tuh OJK-nya kelihatannya ada di belakang kasus-kasus ya loh. Kok terjadi asuransi kah? Terus kemudian investasi-investasi yang merugikan publik lah gitu ya. Nah ini dari sudut pandang manajemen risiko di KSSK sendiri bagaimana nih untuk memitigasi situasi seperti ini? Ini jangan-jangan ini tip of the iceberg ya,
hanya ada di permukaan gitu, padahal dalamnya ini banyak sekali gitu. Nah ini bagaimana? Itu kan akan mengancam stabilitas sistem keuangan kita nih. Terima kasih dua itu. Terima kasih Mas Indra. Mohon pencerahan Pak Ida. Matur nuwun. Monggo Pak Ida, bisa langsung ditanggapi saja. Oh baik, terima kasih Mas Indra. Terima kasih Mas Eko Nur Surahman. Ini pertanyaannya menarik dan memang ini kalau kita bahas koordinasi 4 lembaga yang independen ini selalu mengemuka nih, apalagi kalau kemudian ini dikaitkan dengan intervensi terhadap independensi. Kita masih ingat banget tuh kurang lebih sampai akhir tahun kemarin ya, itu ada naskah RUU ya waktu itu yang katanya sih dari DPR, yang salah satunya ada beberapa isu yang dinilai sangat mengintervensi independensi dari Bank Indonesia katanya waktu itu. Bahkan bukan hanya terkait dengan pembelian SBN di pasar perdana ya, tapi juga terkait dengan governance dan kelembagaan dari institusi tersebut. Ini tentunya menjadi isu yang harus dikelola dengan baik dan tentunya dikoordinasikan bersama oleh 4 lembaga tadi ya, Mas Eko. Jadi kalau kita bicara mengenai independensi itu sesuatu yang tidak bisa kita tawar posisinya. Jadi tidak ada tawar-menawar terkait dengan independensi. Itu sesuatu yang mutlak, yang memang sudah melekat dan harus dijaga bersama-sama. Nah, yang memang menjadi satu upaya ya untuk menjaga agar koordinasi tadi antara 4 lembaga tadi tidak sampai mempengaruhi atau sampai menimbulkan intervensi kebijakan dari masing-masing lembaga, tentunya koordinasi menjadi kuncinya. Jadi agak sedikit berbeda mengenai independensi dan koordinasi ya. Jadi kalau tadi digambarkan bahwa saat ini misalnya ada beberapa kebijakan yang dinilai mengintervensi independensi, sebenarnya enggak. Jadi BI tetap independen, OJK tetap independen, LPS tetap independen. Kalau kemudian ditanya kapan ini akan dikembalikan independensinya, enggak akan pernah dikembalikan karena memang tidak diintervensi independensinya. Jadi kalau kita melihat di ketentuan perundang-undangannya dan juga implementasi dari ketentuan tersebut, yang paling mungkin bisa dinilai sebagai sesuatu yang cross cutting ya antar BI dan pemerintah, itu adalah terkait dengan pembelian surat berharga negara ya oleh BI di pasar perdana. Nah, ini memang kalau dalam kondisi normal bisa dinilai sebagai suatu kebijakan monetize atau menyebabkan inflasi ya yang mungkin dikhawatirkan akan mempengaruhi stabilitas perekonomian. Tapi dalam kondisi krisis ini tentunya bukan suatu bentuk intervensi tapi sebagai bentuk koordinasi kerjasama untuk menjaga perekonomian kita secara bersama-sama. Nah, sebagai bagian dari koordinasi kemudian dituangkanlah dalam bentuk surat keputusan bersama tadi, SKB 1, 2, 3 tadi. Di sana masing-masing lembaga menghargai kewenangannya masing-masing, BI menghargai Kementerian Keuangan atau pemerintah dan sebaliknya. Tapi saat yang bersamaan juga saling memberikan kontribusi terhadap permasalahan perekonomian yang terjadi. Jadi terkait dengan pembelian SBN di pasar perdana tadi, tentunya banyak pertimbangan yang harus digunakan oleh BI terkait dengan size-nya, terkait dengan serinya, tradable atau tidak tradable, terkait dengan dampaknya terhadap kebijakan moneter, semua dipertimbangkan. Sehingga dalam konteks ini pemerintah nggak melakukan intervensi. Pemerintah tidak mempengaruhi independensi BI. BI tetap independen. Nah, tapi BI akan mengukur nih, kalau dia punya neraca seperti ini, berapa sih kemampuan dia untuk bisa mengabsorb SBN pemerintah. Karena BI juga memerlukan instrumen ini untuk kebijakan moneternya. Jadi kalau dulu BI itu mengeluarkan surat berharga sendiri ya, SBI gitu ya, itu costly buat BI karena selain itu nanti digunakan untuk menarik dan merilis likuiditas ya ke sektor keuangan, BI juga harus mengeluarkan biaya bunga dari instrumen tersebut. Tapi kalau BI membeli SBN sebagai instrumen moneter ya, kemudian bisa diperjualbelikan, dilakukan reverse repo, itu akan jauh lebih efisien untuk BI. Dan size yang diperlukan untuk menjalankan operasi moneter tadi itu memang sangat besar dan tentunya masih perlu dilakukan akumulasi
dari waktu ke waktu. Nah, ini sebenarnya dari sisi BI juga ada kebutuhan untuk bisa memiliki SPN yang cukup untuk mendukung operasi moneternya Bank Indonesia. Jadi dalam konteks ini tentunya kebijakan koordinatif tadi harus selalu mempertimbangkan kredibilitas dan akuntabilitas dari masing-masing lembaga, dampaknya terhadap market. Ini akan kelihatan sekali kalau kemudian dilihat oleh rating agency, kita terbukti ya resilient, rating agency kita selalu memberikan rating yang sangat bagus, bisa diyakinkan bahwa kebijakan ini memang kebijakan yang cukup kredibel, bisa dilakukan dengan baik, tidak mempengaruhi independensi. Ini menjadi pertimbangan utama juga, dan tentunya itu tadi kondisi internal BI, neracanya, dan juga dampaknya terhadap pasar. Nah, ini berbagai hal ya yang dikoordinasikan oleh otoritas moneter dan otoritas fiskal untuk memastikan pemulihan ekonomi bisa dibiayai dan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan koordinasi yang dilakukan oleh anggota KSSK tadi. Jadi kembali sedikit meng-highlight tidak ada intervensi, independensi tetap ada, dan koordinasi yang sifatnya mungkin lebih intens dan lebih dekat ya untuk mengatasi situasi bukan krisis mungkin ya, tapi ancaman krisis itu dilakukan secara koordinatif, dan kondisi itu memang nanti akan selesai ketika ini sudah berjalan dengan normal kembali. Jadi BI sudah tidak perlu lagi beli pasar perdana gitu. Jadi cukup diserahkan pada market. Mengenai kapannya tentunya ini sesuatu yang sangat dinamis, dan kita mungkin selalu mencermati ya perkembangan yang terjadi. Seperti yang tadi kalau kita lihat kondisi perekonomian global dan perekonomian domestik, tentunya ekspektasi untuk segera ada pemulihan itu cukup tinggi. Tapi kita juga terus mewaspadai risiko yang mungkin terjadi, baik terkait dengan COVID-nya maupun terkait dengan struktural ekonominya. Jadi kalau tadi disinggung mengenai stagflasi, kemudian ada kenaikan harga komoditas karena ada krisis energi, kemudian berbagai hal yang mungkin mempengaruhi kerangka kondisi keuangan global ya, termasuk juga tapering ya, kemungkinan itu tentunya akan mempengaruhi perekonomian domestik kita. Itu dari sisi global. Dari sisi domestik, kalau dari sistem keuangan kita yang mungkin paling menjadi perhatian utama itu adalah kebijakan OJK untuk memberikan relaksasi terhadap kualitas kredit yang direstrukturisasi. Jadi kalau kondisi normal tentunya kualitas kredit yang dilakukan restrukturisasi misalnya boleh untuk tidak membayar bunga dulu misalnya sampai sekian bulan, atau kemudian direlaksasi pembayaran pokoknya bisa dilakukan setelah sekian lama. Nah, itu sudah masuk ke kriteria kualitas aset kredit yang mungkin masuk ke NPL gitu. Tapi dengan kebijakan OJK tadi, tentunya OJK juga menggunakan benchmark dan standar internasional ya, itu kemudian diberikan relaksasi sehingga kualitas kredit yang seperti itu masih bisa menjadi kualitas yang baik sehingga tidak berdampak kepada NPL. Nah, situasi ini akan tentunya berisiko ketika kebijakan BI tadi diberhentikan. Jadi yang tadinya dianggap sebagai kualitas yang baik tiba-tiba akan dianggap sebagai NPL, dan ini akan tentunya akan mempengaruhi CAR dari bank tersebut, karena ketika menjadi NPL tentunya akan menjadi expense ya, ketika menjadi expense kemudian nanti akan dampak ke PNL-nya langsung ke defisitnya, jadi itu yang mempengaruhi nantinya ke CAR dari bank itu resiko dari global dan domestik yang mungkin harus diantisipasi. Jadi kalau kembali mengenai timing ya, mungkin ya paling tidak kita berharap 2023 ketika OJK sudah menghentikan kebijakan itu, kondisi sudah normal kembali. Dan kalau kita lihat di Perpu 1 ya, atau Undang-Undang 2, kebijakan untuk merelaksasi batas pembiayaan defisit itu kan yang di atas 3% ya, itu kan juga sampai 2023. Mungkin juga itu harapannya secara bersama bisa menjadi momentum ya untuk mengembalikan menjadi kondisi yang lebih mekanisme koordinasi dan sebagainya itu lebih normal. Mungkin itu Mas Eko ya, Mas Indra. Oh sorry, tadi ada yang kedua ya terkait dengan
Yang kedua, industri ini kenapa keuangan ya. sepertinya temuan kita atau lembaga kita one step behind gitu katanya. Iya, makasih Mas Eko. Ini juga menarik nih kalau kita membaca berbagai pemberitaan ya terkait bagaimana permasalahan di sektor keuangan, bukan hanya perbankan, tapi juga tadi di highlight terkait dengan asuransi, kemudian juga mungkin ada fintech ya. Akhir-akhir ini pinjol nih yang agak rame nih. Ini kemarin sampai ada instruksi khusus dari Presiden nih untuk kemudian Kapolri turun ya untuk pinjol. Ini juga suatu isu ya yang Bapak Ibu teman-teman sekalian jadi diskusi di KSSK. Jadi berbagai baik itu sifatnya situasi yang mungkin sudah cukup lama ya terjadi atau mungkin situasi yang akhir-akhir ini saja terjadi tapi memiliki dampak terhadap stabilitas dan keuangan kita, baik itu karena transmisi dari sisi reputasinya maupun dari kepercayaan publik ya terhadap industri keuangan secara keseluruhan. Jadi koordinasi di 4 lembaga itu tetap berjalan untuk mengadres situasi tersebut. Nah, terkait dengan OJK dengan kewenangan yang dimilikinya, memang tentunya kita juga harus memperhatikan secara mendalam ya bagaimana OJK dengan instrumen tersebut bisa mengantisipasi dan menangani permasalahan yang terjadi. Jadi kalau kita ambil contoh asuransi misalnya, ini sesuatu yang mungkin bukan tiba-tiba terjadinya dan tentunya segala instrumen yang dimiliki oleh OJK mungkin kedepannya harus menjadi bagian dari koordinasi bersama nih dengan 4 lembaga yang lain agar langkah-langkah yang mungkin paling depan OJK ya terkait dengan industri keuangan tadi itu bisa dijalankan secara simultan baik dari sisi BI, OJK maupun LPS-nya. Jadi memang kalau secara umum yang dilakukan adalah koordinasi tadi tetap dilakukan secara bersama-sama untuk mengadres masalah-masalah sistem keuangan tadi. Walaupun kalau secara khusus ya mandatnya KSSK itu sebenarnya kan ke bank sistemik. Bank sistemik yang dengan berbagai kriteria dinilai sebagai sistemik itu dinilai akan mempengaruhi stabilitas sistem perekonomian secara keseluruhan. Dan sejauh ini memang industri selain perbankan itu baik dari secara size maupun interconnectedness-nya ya dengan industri itu sendiri maupun dengan industri yang lain itu masih belum setinggi perbankan dari sisi risiko sistemiknya, sehingga memang secara khusus tidak ada mekanisme yang kalau tadi di perbankan kan ada jaring pengaman sistem keuangan ya, ini jaring 1, 2, 3, 4 itu dibangun untuk perbankan, sudah lengkap, semua instrumen sudah ada di sana, dan itu memang industri yang paling besar yang harus dijaga dan tentunya mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian kita. Nah, harapannya memang ke depan kita juga bisa memiliki industri asuransi dengan jaring pengaman yang lengkap seperti itu juga. Jadi sekarang itu pemerintah juga sedang menyusun rancangan undang-undang, bukan pemerintah ya, sekarang menjadi inisiatif DPR. Jadi kalau membaca media akhir-akhir ini mungkin ada inisiatif DPR untuk menggulirkan rancangan undang-undang reformasi penguatan dan pendalaman sektor keuangan. Nah, salah satu di dalamnya itu adalah pembentukan semacam LPS untuk asuransi atau PPP, program penjaminan polis. Ini juga suatu yang sudah cukup lama diwacanakan dan kelihatannya sudah cukup mengerucut ya menjadi bagian dari upaya reformasi untuk menguatkan permasalahan yang ada di sektor asuransi tersebut. Jadi sambil tetap menangani permasalahan yang ada, pemerintah tentunya bersama dengan DPR dan juga BI, OJK, LPS itu selalu melakukan perbaikan, melakukan evolusi yang tadi kita lihat dari berbagai undang-undang yang ada dan yang saat ini memang banyak sekali reformasi yang sedang dilakukan di berbagai industri. Kalau tadi asuransi, ada juga sebenarnya reformasi di dana pensiun. Ada juga yang terkait dengan lembaga pembiayaan. Bahkan koperasi UMKM pun juga sekarang menjadi perhatian pemerintah nih karena keterkaitan dengan sektor keuangan juga sangat berkepentingan gitu ya untuk memastikan perekonomian kita bisa berjalan.
Jadi secara makro mungkin kurang lebih seperti itu, tapi secara mikro mungkin harus dilihat satu persatu ya, satu persatu masalah yang terjadi di asuransi A, asuransi B, atau mungkin di reksadana A, reksadana B, atau mungkin juga di mungkin pinjol dan sebagainya. Mungkin itu menjadi analisis atau pengamatan yang perlu lebih mendalam lagi, baik itu terkait dengan penyebabnya dan bagaimana menyelesaikan atau mencarikan solusinya. Mungkin itu Mas Eko sedikit tanggapannya. Terima kasih. Oke, Mas Eko, sudah cukup atau masih ada yang ingin dikonfirmasi? Ya, terima kasih Pak Ida, Mas Hendra. Ini sebenarnya memunculkan banyak list pertanyaan nih, tapi biar lebih nendang nanti dibuat proposal penelitiannya saja nih, dengan mohon support Pak Ida di KSSK nantinya. Nanti main ke kantor aja Mas Eko. Ya. Sudah sering ke kantor kita udah banyak WFO, aman. Diskusi kita ya, di kantor. Ida. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Ida dan juga Pak Eko. Luar biasa nih ya, Pak Eko pertanyaan langsung jadi penelitian gitu. Dan gayung bersambut gitu ya, langsung mendapat undangan ke KSSK. Ya mudah-mudahan nanti ada slot untuk menulis ketiga atau keempat atau kelima, nggak apa-apa lah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Dipersilakan kalau masih ada. Masih ada? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi dan memang berhubungan hari ini hari Jumat gitu ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari sharing yang disampaikan Pak Ida bisa menambah pengetahuan kita dari knowledge dan experience yang disampaikan oleh beliau tadi. Mudah-mudahan menjadi manfaat yang besar bagi kita semua dan bisa semakin berkontribusi dalam pemulihan ekonomi di negara kita. Baik, dengan demikian saya mohon izin. Terima kasih Pak Ida Muktianto selaku narasumber. Sampai ketemu lagi Pak Ida dan juga Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian selaku moderator saya kembalikan kepada Mbak Gifani. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Raditya, Bapak Ida, seluruh Bapak dan Ibu dosen yang sudah berpartisipasi aktif dalam acara kita pada siang hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Seperti tadi sudah dibilang sama Pak Raditya, mungkin Bapak-Bapak ada yang pengen sholat Jumat dan Ibu-Ibu pada pengen istirahat untuk makan. Langsung saja saya tutup. Tadi saya membuka pakai pantun, sekarang saya akan menutup pakai pantun seperti biasa. Sungguh cantik si burung cendrawasih, saling menyayang dan berkasih. Cukup sudah sampai di sini, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih Pak Ida. Terima kasih Mbak Evi. Terima kasih, sampai ketemu.